Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengolahan makanan awetan hewani. Jadi berbeda dengan semester kemarin ya, kita bahasnya tentang makanan awetan nabati. Sekarang kita sudah berganti topik. Jadi kompetensi dasar pengetahuan untuk materi ini yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita perkenalan terkait materi bahan pangan hewani, kemudian contoh-contoh pengawetannya. Sama seperti materi makanan awetan nabati ya, jadi tetap kita bahas sedikit tentang pengertian pengolahan dan pengawetan. Jadi kalau pengolahan itu memiliki makna membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi, supaya bisa dimanfaatkan secara luas. Contohnya misal kita mau membuat tempe, berarti kita harus menggunakan bahan mentahnya itu dari kedelai. Kemudian kalau proses pengawetan itu supaya produk makanan atau minuman tidak mudah rusak atau bahasa lainnya lebih awet. Begitu ya contohnya. Misal ada telur bebek, terus supaya lebih awet kita buat menjadi telur asin, seperti itu. Nah, tujuan utamanya dari pengawetan adalah untuk memperpanjang masa simpan atau memperpanjang keawetan bahan pangan. Nah, sekarang kita bahas sedikit perbedaan antara bahan hewani dan nabati. Ini materi sudah pernah kita bahas juga di semester lalu, tapi kita bahas sedikit saja, tidak apa-apa ya. Ini untuk bahan hewani, umumnya daya awetnya lebih rendah daripada nabati ya. Kemudian sifatnya secara umum bahan hewani itu lebih lunak dan tidak tahan tekanan dan hantaman. Kemudian bahan hewani ini umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Ya, contohnya ada daging ayam, ikan, atau seafood lain. Kemudian sekarang kita bahas pengawetan makanan bahan hewani. Ada beberapa cara sama seperti dengan makanan awetan nabati ya. Di sini ada pendinginan atau pembekuan. Jadi bahan makanannya atau bahan pangannya kita bekukan ke dalam freezer seperti itu. Kemudian ada pengeringan, bisa kita oven sampai kering atau bisa juga dijemur. Selanjutnya ada pengasapan. Jadi kalau pengasapan ini menggunakan teknik pemanasan sekaligus asap ya, yang berasal dari pembakaran kayu atau bahan organik. Ada beberapa cara juga, misal menggunakan tambahan kulit jeruk atau daun-daun yang aromatik, sehingga nanti bahan pangannya atau daging yang kita asapi itu nanti ada aroma khas gitu. Selanjutnya ada penggaraman. Dari kata garam ya, berarti ini bahan pangannya diawetkan dengan cara pemberian garam yang banyak. Jadi kalau garam itu sifatnya mudah menyerap air gitu kan. Jadi daging atau bahan pangan yang kita beri garam itu karena airnya banyak yang hilang, itu bisa lebih tahan lama. Kemudian ada pemanasan, contohnya ada pasteurisasi, sterilisasi, ini misalnya di produk susu. Ada pengalengan, yang biasa kita tahu ini ada ikan sarden ya yang dikalengin. Kemudian yang ketujuh ini iradiasi pangan, jadi menggunakan
sinar gamma supaya mikroba atau mikroorganismenya itu mati, jadi tidak bisa berkembang biak. Nah, ini contoh makanan awetan hewani ya. Biasa kita temui, ini adalah ikan sarden atau ikan makarel. Jadi kalau ikan kaleng itu produk ikan yang telah diproses dengan suhu panas ya untuk mematikan bakteri dan untuk mematangkan dagingnya, kemudian disimpan ke dalam kaleng yang kedap udara. Ini contoh yang kedua, ada susu UHT atau susu ultra high temperature. Jadi ini sistemnya susu yang diambil dari sapi atau diperah langsung dari sapi, dipanaskan dengan suhu yang relatif tinggi yaitu 135 sampai 150 derajat Celcius. Tetapi hanya menggunakan waktu yang sangat singkat yaitu sekitar 2 sampai 3 detik. Kemudian setelah dipanaskan, susunya ini dikemas dengan kemasan bernama Tetra Pak ya. Jadi kardusnya itu namanya Tetra Pak yang kedap udara. Nah, selanjutnya ini ada ikan asin. Jadi kalau ikan asin ini pengawetannya menggunakan garam. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, garam itu dapat mengurangi kadar air dalam makanan dan dapat mematikan mikroba. Selanjutnya ini ada daging asap ya. Nah, kelebihannya dari pengasapannya ini adalah memiliki aroma yang khas yang tadi sudah Ibu jelaskan, seperti itu. Nah, demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada pertanyaan, nanti silakan mengisi forum pertanyaan ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.